Informasi pertama, di tengah sorotan publik, jaksa dan polisi mempercepat berkas kasus-kasus Joko Chandra yang melibatkan jaksa dan polisi. Komisi Pemberantasan Korupsi pun turun tangan melakukan supervisi kasus Joko Chandra. Disorot publik selama 2 bulan, akhirnya 2 berkas kasus Joko Chandra sampai ke tangan jaksa Kejaksaan Agung. 2 berkas kasus yakni suap hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice Interpol serta surat jalan buat Joko Chandra lalu lalang Jakarta Pontianak dilimpahkan ke Kejaksaan pekan lalu. 1 berkas lagi yang ditangani Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah sampai ke tangan jaksa peneliti sebelum dibuat penuntutan. Oh, PSN. Oh, masih tahap 1 kan? Nah, belum, masih dipelajari. Nah, kayaknya informasinya masih kurang. Nggak tahu ya, belum disebutkan oleh kawan. Nanti kan ya, kalau langsung lengkap ya berarti diterima dirtut. Kalau kurang nanti kembalikan ke Dirdik. Yang dimaksud Jampitsus Ali Mukartono adalah kasus suap penerbitan fatwa Mahkamah Agung buat Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfanjaya, politikus Partai Nasdem. Jaksa Pinangki dan Joko sudah bolak-balik diperiksa jaksa penyidik. Adapun Jaksa Pinangki sudah dipidana dengan pasal pencucian uang. Namun masih ada yang kurang, yakni saksi kunci penghubung Pinangki dan Joko saat masih jadi buronan kasus hak tagih Bank Bali. Isunya, sang penghubung yaitu ipar Joko Chandra meninggal dunia. Baru isunya meninggal dunia. Nah, kita baru selidiki. Ada isu apa benar meninggal dunia, itu loh. Kawan-kawan baru di lapangan. Selama masih pemberkasan, kasus Joko Pinangki sudah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi anti rasuah ini melakukan supervisi dengan menerbitkan surat pemanggilan polisi dan jaksa yang menangani suap Joko ke Pinangki. Menerbitkan surat tugas supervisi. Kita akan mengundang aparat penegak hukum dari kepolisian untuk melakukan gelar perkara bersama yang tidak terlalu lama. Nanti kita akan lihat sejauh mana penanganan perkara korupsi dalam ini perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dalam penanganan perkara tersebut? Apakah ada kemungkinan pengambil alihan? Nanti kita lihat apakah dalam rangka supervisi, apakah penanganan perkara tersebut di Kepolisian Kejaksaan itu memenuhi syarat itu, ada hambatan, ada indikasi untuk melindungi pelaku yang lain, atau dalam penanganan korupsi ada indikasi dari korupsi yang lain. Hari ini, Selasa 8 September 2020, menurut rencana kasus suap penerbitan fatwa MA buat Joko Chandra akan diperiksa lewat gelar perkara di Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Kompas TV. Gelar perkara kasus Joko Chandra di Kejaksaan Agung mengundang Bareskrim Polri. Ada rekan kami Alvania Rizky di Jampitsus Kejaksaan Agung. Alva, sudah hadirkah seluruh personel yang ikut dalam gelar perkara kasus Joko Chandra? Ya, Astrid, benar sekali kalau informasi terakhir yang kami dapat bahwa beberapa pihak eksternal yang diundang dalam gelar perkara atau ekspos perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini memang sudah hadir di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, di mana dijadwalkan bahwa gelar perkara tadi dilaksanakan pada pukul 9 pagi secara tertutup. Untuk pihak-pihak yang diundang, ini informasi yang diberikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus, ini ada dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan, dan tentu saja ada Bareskrim Polri dan perwakilan dari Deputi Kemenko Polhukam, di mana nantinya di dalam gelar perkara ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Jampitsus, di mana untuk terakhir kemarin informasi yang kami dapat bahwa proses penyidikan ini sudah melakukan pemanggilan terhadap 7 saksi pada hari Senin 8 September kemarin, termasuk adik dari Jaksa Pinangki. Untuk selanjutnya dalam ekspos gelar perkara ini akan disebutkan bahwa kasus dari penanganan atau perkara dari Jaksa Pinangki ini sudah masuk di tahap 1 dan akan diproses untuk selanjutnya ke proses penuntutan. Dan untuk informasi lengkapnya terkait dengan pihak-pihak yang hadir dalam gelar perkara pada hari ini, berikut pernyataan dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung.
Oh, ini diekspos untuk mengundang teman-teman eksternal seperti dari Bareskrim, karena kepentingannya juga kan ada berkas Joko Chandra di sana, ya, yang tipikor kita juga kan mengenakan Joko Chandra juga tipikor terkait Pinangki. Nah, ini akan dilakukan pembahasan secara komprehensif, dilihat dari alat bukti seluruhnya agar menjadi sempurna, sekaligus dengan petunjuk mungkin dari penuntut umum nanti didiskusikan di sana. Selain dari Bareskrim, kita undang juga dari Komisi Kejaksaan agar masyarakat bisa lihat nanti bagaimana ekspos ini berjalan, ya. Selain Komisi Kejaksaan juga kita mengundang deputi dari Polhukam, Kemenko Polhukam, dan sekaligus dengan rekan-rekan dari KPK, kita juga mengundang. Dan ini akan terbuka semua ekspos bagaimana tentang konstruksi perbuatan, sangkaan pasal, hingga keterlibatan. Transparansi penanganan kasus Jaksa Pinangki ini menjadi poin utama dari pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan pada hari ini, karena sebelumnya memang sejumlah pihak ini meragukan begitu kemampuan dari pihak Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jaksa Pinangki, karena ini dikhawatirkan maksud kami bahwa akan terjadi konflik kepentingan dari penanganan kasus Jaksa Pinangki. Kalau dilihat dari peran-peran pihak yang hadir dalam gelar perkara hari ini, yaitu misalkan saja Bareskrim Polri, ini baik Kejaksaan Agung maupun Bareskrim Polri sama-sama sedang melakukan penanganan terhadap perkara terpidana Joko Chandra, di mana untuk Bareskrim Polri ini sedang menangani kasus penerbitan surat jalan palsu dan penghapusan red notice terkait dengan terpidana Joko Chandra, sedangkan Kejaksaan Agung ini sedang menangani perkara dari dugaan pemberian gratifikasi terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan fakta Mahkamah Agung. Astrid. Ya, Alfa, adakah tenggat waktu yang ditetapkan untuk penuntasan kasus ini ke pengadilan? Ya, terhitung dari proses penangkapan terhadap tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada 11 Agustus lalu, ini berdasarkan Undang-Undang KUHP disebutkan bahwa secara total ada 100 hari waktu yang disediakan kepada Kejaksaan Agung untuk kemudian diselesaikan, karena untuk proses 50 hari pertama ini merupakan penahanan tersangka yang diajukan sebelum ke pengadilan, di mana ini merupakan proses dari penyidik untuk melakukan perannya dalam melakukan proses penyidikan. Sedangkan 50 hari berikutnya ini sudah masuk ke ranah dari jaksa penuntut umum untuk kemudian melakukan proses hukum terhadap Jaksa Pinangki. Untuk proses-prosesnya sendiri berdasarkan KUHP disebutkan bahwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini akan melakukan pemeriksaan tersangka, kemudian penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah dari tersangka itu sendiri, kemudian pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, dan terakhir nanti ada pelaksanaan dan putusan pengadilan. Terhitung kalau dari 11 Agustus lalu, ini berarti masih ada waktu 2 bulan lagi untuk penanganan dari kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Astrid. Baik, terima kasih Alfania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.